Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Diki selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membawakan materi tentang teori konsumsi, teori investasi, keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Nur Halisa, dan di sini ada Dedia Rahita Dewi, dan di sini ada Dinda Khairunnisa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Dedia. Pak Dedia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membacakan pengertian teori konsumsi. Teori konsumsi dalam ekonomi mempelajari perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengeluaran mereka, seperti pendapatan dan preferensi. Salah satu teori terkenal adalah teori konsumsi Keynesian yang menekankan peran pendapatan dalam menentukan tingkat konsumsi. Teori ini membantu memahami bagaimana konsumen berperilaku di pasar. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Selanjutnya, selain pendapatan, sesungguhnya pengeluaran konsumsi juga. Oke, baik. Oke, karena udah mau sampai ke akhir, maka untuk semuanya, oke. Jadi ini tidak hanya semata kita mempelajari tentang konsep teoritis. Proses pembelajaran itu holistik. Holistik itu artinya keseluruhan apa yang bisa kita pelajari dari setiap proses pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran yang sifatnya presentasi itu tidak hanya sekedar membuat slide presentasi, kemudian kita menyampaikannya di depan kelas. Oh, ternyata di dalam melakukan presentasi itu banyak teknik yang harus dikuasai dan kalian pelajari. Apa itu? Salah satunya adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan materi yang sudah kita bikin. Slide presentasi, PPT itu apa sih artinya? Power Point. Poin yang punya apa? Oke, dipahami ya. Kenapa isinya adalah pointer-pointer atau poin-poin penting? Karena agar mudah dipahami. Yang mudah dipahami itu adalah slide presentasinya atau kita yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan. Maka dari itu belajar. Oke, saya bukan mengkritik, saya benar mengkritik kelompok ini, tapi ini berlaku untuk semuanya. Karena rata-rata pasti seperti ini. Nah, makanya pas di kelompok ini yang saya sampaikan pengetahuannya, yang saya sampaikan ilmunya. Untuk apa? Untuk kedepannya kalian belajar melatih itu. Apa yang harus dilatih? Satu, menyampaikan isi slide presentasi atau poin-poin yang terdapat di dalam presentasi. Bagaimana caranya biar ada power? Kita yang menjelaskan, bukan membacakan. Oke? Ini kan namanya membacakan. Bukan hampir seluruh dari kalian membacakan apa yang sudah kalian ketik, kalian bikin, kemudian kalian bacakan ulang. Itu namanya apa Pak? Itu namanya pembawa berita itu siapa namanya? Presenter. Itu namanya presenter. Ya, presenter itu untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk memberikan informasi. Ini perkuliahan. Menyampaikan pengetahuan. Menyampaikan pengetahuan itu butuh apa? Butuh penjelasan. Terus butuh apa lagi? Butuh contoh-contoh kan gitu. Kalau kita menyampaikan sesuatu kan butuh contoh-contoh. Atau nama lain ilmiahnya analogi. Atau menyampaikan sesuatu, menyamarkan atau memberikan dengan contoh-contoh yang mudah dimengerti, ya kan? Analogi. Nah, kemudian apa lagi? Butuh feedback.
boleh dalam presentasi. Oke, teman-teman tahu nggak? Oh, nih, saya akan menyampaikan teori konsumsi ini. Kira-kira teman-teman dari apa yang sudah kita pelajari dan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Diki sebelumnya tentang aktivitas ekonomi, bahwa konsumsi itu merupakan salah satu aktivitas penting di dalam ekonomi. Nah, sekarang kita akan mempelajari teori konsumsi itu sendiri. Nah, kira-kira teman-teman kebiasaannya yang sering teman-teman konsumsi keseharian itu apa sih? Biar kita bisa mengelompokkan jenis-jenis bentuk konsumsi teman-teman itu setiap hari, kan enak dimulai gitu. Itu contoh teknik kita melakukan presentasi. Dan mungkin kalian pernah melihat juga di YouTube atau di mana gimana orang menyampaikan materi presentasinya kan? Oke. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan? Belajar untuk tidak membacakan, Pak. Tapi saya belum bisa, Pak, membuat poin-poin kemudian harus menjelaskan itu. Oke, kalau belum bisa, boleh nggak pakai begini? Boleh, tapi sifatnya jangan membacakan. Gimana caranya kalian mampu menjelaskan apa yang ada di dalam slide ini? Teori konsumsi dalam ekonomi mempelajari perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengeluaran mereka seperti pendapatan dan preferensi. Kira-kira teman-teman paham nggak sih maksud daripada teori konsumsi yang saya sampaikan ini? Ada yang coba untuk bisa menyampaikan kembali nggak bahasa sederhananya ke kita? Oke, kalau nggak ada saya coba untuk menjelaskannya. Oh, ternyata teman-teman di dalam ekonomi itu ternyata konsumsi itu mempelajari perilaku. Perilaku itu perbuatan orang, kemudian apalagi perilaku itu apa? Tingkah laku, apalagi aktivitas, bisa nggak? Ternyata konsumsi itu, teori konsumsi itu mempelajari perilaku, kebiasaan, tingkah laku. Nah, agak lumayan sulit ya teman-teman, karena kan setiap orang punya kebiasaan, punya perilaku dan aktivitas berbeda. Nah, maksud saya begitu menyampaikannya gitu lah. Paham semuanya? Nah, ini belajar untuk gampang, Pak. Kalau saya sih gampang, karena udah kebiasaan. Karena kalau kalian yang baru memulai atau belajar memulai pasti sulit. Tetapi saya yakin satu kali, yang kedua kali masih sulit, tapi udah mulai pelan-pelan. Ketiga kali kayaknya nggak sulit-sulit banget ya. 4 kali, kayaknya bisa. 5 kali sampai itu menjadi sebuah kebiasaan perilaku di dalam melakukan presentasi. Oke? Jadi saya nggak mau nih ketemu lagi mahasiswa saya ntar semester 2 atau semester 3 nantinya. Oke? Diasah ya. Biasa ya. Jadi setiap melakukan presentasi atau di mata kuliah apapun itu jadi bahan latihannya, diasah untuk itu. Nah, kalaupun misalnya udah nggak kurang memahami, dibaca lagi aja itunya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita tidak memahami apa yang kita baca, minta respon dari audiensnya gitu. Oke, itu beberapa hal di dalam melakukan presentasi atau teknik-teknik atau skill-skill presentasi yang harus kita miliki. Oke, nah untuk apa? Untuk memudahkan kita punya komunikasi yang bagus. Oke, untuk memudahkan kita melakukan komunikasi yang baik di dalam dunia akademis. Menurut kalian komunikasi itu bisa dengan sendirinya atau harus dilatih? Dilatih. Jadi niatkan untuk belajar sekaligus skill komunikasi kalian 8 semester atau 4 tahun di sini. Biar pada saat kalian terjun keluar atau berinteraksi di dunia luar atau berhadapan dengan lingkungan sosial, itu sudah menjadi kebiasaan. Oke, dicatat ya semuanya ya. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi saya gimana Pak? Saya bingung. Ya lanjutkan saja. Oke.
Selain pendapatan, sesungguhnya pengeluaran konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya, 1. Tingkat kekayaan, 2. Sosial ekonomi, yang ketiga tingkat harga, yang keempat selera, dan yang kelima tingkat bunga. Dari kenyataan ini, terdapat beberapa teori tentang pengeluaran konsumsi yang menghubungkan pengeluaran konsumsi dengan faktor-faktor lain selain pendapatan. Teori-teori tersebut antara lain yang pertama, teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis. Yang kedua ada teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif, yaitu relative income hypothesis. Yang ketiga, konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen atau permanen teori income hypothesis. Yang keempat, teori konsumsi dengan pendekatan hipotesis pendapatan absolut atau absolute income hypothesis. Selanjutnya ada teori investasi. Teori investasi dalam ekonomi mengacu pada konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana keputusan investasi diambil oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk meningkatkan modal dan mengoptimalkan pengembalian investasi dalam jangka waktu tertentu. Teori ini melibatkan pertimbangan terkait resiko, imbal hasil, siklus ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama ada jenis investasi. Investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi real dan investasi finansial. Investasi real dimaksudkan adalah investasi terhadap yang tahan lama atau barang-barang modal yang akan digunakan untuk proses produksi. Jenis investasi real ini dibedakan lagi menjadi. Kenapa telat sekali? Dari pagi, maaf Pak, macet. Kamu? Hujan Pak. Ya. Kan tadi pagi Ya tadi jam 10 baru keluar Pak. baru keluar hujannya. Iya, Kamu? masih. Maaf, tadi saya macet Pak di perjalanan bareng sama dia. Saya bareng dulu dia. Oh barang. Iya. Oh barang. Oke, silakan. Masih Pak. Oke, dilanjut. Jenis investasi real ini dibedakan lagi menjadi 3 komponen, yaitu investasi tetap perusahaan atau business fixed investment. Yang kedua, Business fixed investment. Yang kedua, investasi untuk perumahan atau residential construction. Yang ketiga, Residential construction. Yang ketiga, investasi perubahan persediaan perusahaan atau net change in business. Selanjutnya ada investasi finansial. Investasi finansial dalam ekonomi merujuk pada penempatan dana atau sumber daya ke dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan aset lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai investasi di masa depan. Investasi finansial memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi dengan memberikan modal kepada perusahaan dan menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pak Dia. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya ada pendekatan nilai sekarang atau rates of return. Pendekatan nilai sekarang mengacu pada pengukuran tingkat pengembalian suatu investasi dengan membandingkan arus kas masuk dan keluar dari investasi tersebut. Ini melibatkan perhitungan persentase keuntungan atau kerugian dari investasi dibandingkan dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Dengan memperhitungkan nilai waktu uang, pendekatan ini membantu menilai seberapa efektif suatu investasi dalam menghasilkan laba, dan seringkali digunakan sebagai kriteria evaluasi untuk memutuskan apakah suatu proyek investasi layak dilakukan. Kamu buka maskernya biar suaranya jelas. Oke. Nah, lihat saya dulu. Oke. Lihat dulu saya. Oke. Tarik nafas. Oke. Nah, latih. Oke.
Kan nggak gampang kan presentasi kan? Apalagi ada saya gitu. Ada saya. Nah, maksudnya begini, oh syukur di hadapan teman kamu atau dosen kamu. Nah, nanti kan kamu di hadapan siapa kan nggak tahu. Nah, kalau orang ngomong, menyampaikan sesuatu, kalau udah bergetar itu kan kelihatan gugup kan. Nah, makanya tarik nafas. Nah, kenapa setiap pemateri atau orang di depan itu selalu disediakan minum kan? Nah, biasanya kalau gugup itu minum dulu, tarik nafas. Maka kenapa di dalam orang melakukan presentasi itu ada yang namanya ice breaking. Oke teman-teman, jadi sebelum saya sampaikan, kira-kira apa yang disampaikan sama teman saya tadi, ada yang mau nanya nggak? Yang artinya untuk mencairkan dulu gitu loh, kita tarik nafas. Banyak hal yang bisa dilakukan. Oke, nah ini tarik nafas. Biasanya itu karena gugup itu karena kita mungkin tidak percaya diri, mungkin ada ketakutan yang lain, atau mungkin karena kita materinya kita nggak ngerti, dan itu nginggap di kepala kita. Oke, lepaskan bebanmu duluan. Masa menyampaikan ini aja harus gugup? Oke, ntar nikah nggak segugup ini loh. Oke, udah tenang. Gitu. Nah, ulang kembali marginal efficiency of investment. Selanjutnya ada marginal efficiency of investment. Marginal efficiency of investment atau MAI adalah konsep dalam teori investasi ekonomi materi yang mengukur tingkat keuntungan tambahan yang diharapkan dari suatu investasi pada tingkat suku bunga tertentu. MAI digunakan untuk mengevaluasi efisiensi investasi tambahan dan membantu pengambil keputusan menentukan apakah investasi tersebut layak dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekspektasi laba dan tingkat risiko. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada jumlah aktivitas investasi sosial yang terselenggara dalam masyarakat. Yang kedua ada population growth. Yang ketiga technological invention and innovation. Yang keempat ada capital accumulation. Yang kelima ada kepercayaan terhadap situasi perdagangan di masa depan. Yang terakhir ada struktur pajak. Selanjutnya ada pelaksana investasi. Yang pertama ada pemerintah atau public investment. Yang kedua ada swasta, private investment. Dan yang terakhir ada pemerintah dan swasta. Selanjutnya ada kapasitas produk nasional, core dan e-core. Kapasitas prediksi nasional. Kapasitas produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan suatu produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara. Core dan e-core. Core konsep capital output ratio atau sering juga disebut conversion model menunjukkan hubungan antara besarnya investasi dengan nilai output. Konsep core ini dikenal melalui teori yang dikemukakan oleh Howard Domer. Rumusnya yaitu core sama dengan K per Q. Core sama dengan modal yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output. K sama dengan jumlah investasi yang diperlukan, dan Q besarnya hasil produksi nasional yang ingin dicapai dengan investasi. Dan e-core yaitu incremental capital output ratio menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan output pendapatan atau delta Y yang disebabkan oleh kenaikan tertentu pada stok modal atau delta K. E-core dapat digambarkan sebagai delta K atau delta Y. Rumusnya e-core sama dengan DK per DQ. Oke, terima kasih. Segitu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Terima kasih moderator. Selanjutnya ada keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang atau yang dikenal sebagai analisis IS atau investment saving terjadi ketika penawaran dan permintaan barang setara. Dalam konteks ini, keseimbangan ditunjukkan oleh kurva IS yang menggambarkan hubungan antara pendapatan nasional Y dan tingkat suku bunga (I). Analisis IS juga memperhatikan variabel investasi sebagai variabel endogen yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dengan demikian
Perubahan dalam tingkat suku bunga dapat mempengaruhi tingkat investasi dan akibatnya menggeser posisi kurva IS. Selanjutnya ada keseimbangan pasar uang. Satu, ada teori permintaan uang. Teori permintaan uang mencakup berbagai pandangan dari konsep klasik hingga pendekatan Keynes, Irving Fisher, dan teori permintaan uang klasiknya menganggap uang sebagai alat pertukaran dalam transaksi dengan persamaan MV sama dengan PT. Cambridge seperti Marcel dan Vigo melihat uang sebagai penyimpan kekayaan, mengaitkan permintaan uang dengan pendapatan nominal atau MD sama dengan KY. Kemudian ada 3 motif seseorang memegang uang. Yang pertama ada motif transaksi. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Yang ketiga ada motif spekulasi. Yang kedua ada menentukan keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang dapat ditentukan ketika jumlah uang yang diminta atau permintaan uang sama dengan jumlah uang yang ditawarkan atau penawaran uang. Dalam konteks teori permintaan uang klasik Irving Fisher, keseimbangan tercapai ketika persamaan MV sama dengan PT terpenuhi, dengan M atau jumlah uang beredar dan V atau kecepatan perputaran uang seimbang dengan P atau harga barang dan jasa, dan T jumlah transaksi. Sekian penjelasan. Oke, kesimpulannya dari materi yang kami bawakan, yaitu teori konsumsi ekonomi membahas faktor-faktor seperti pendapatan, kekayaan, dan selera yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sementara itu, teori investasi mempertimbangkan risiko, imbal hasil, dan faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi keputusan investasi. Keseimbangan pasar barang dan uang juga merupakan elemen kunci dalam interaksi penawaran dan permintaan dalam ekonomi. Keseluruhan pemahaman terhadap teori konsumsi, investasi, dan keseimbangan pasar menjadi esensial dalam menganalisis perilaku ekonomi. Sekian penjelasan yang bisa kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada